Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita yang besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada saat ini. Saat dimana Allah memiliki mood untuk memberkati kita, untuk mencurahkan kasih sayang, berkat dan rahmat, perlindungan, naungan buat kita sekalian. Namun sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi. Olehnya kami dapat menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara satu tema yang seringkali menjadi ganjalan banyak orang-orang percaya di akhir ini. Saya ingin berikan judul tema khotbah saya hari ini adalah Kristen yang keyahudian. Saya akan ulang, Kristen yang keyahudian. Alkitab mencatat dalam Roma 2 ayat 29 mengatakan kepada kita, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudaraku, kalau boleh kita mengingat kembali apa yang pernah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan dalam pidatonya, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau boleh dibahasakan dalam bahasa kekristenan, Insinyur Soekarno seolah-olah bernubuat bahwa di hari-hari kemudian ada banyak orang mabuk terhadap asal agamanya, dan termasuk orang-orang Kristen yang mabuk terhadap budaya-budaya Yahudi, menggunakan cara-cara Yahudi, menggunakan istilah-istilah Yahudi, ingin seolah-olah mengibranikan orang-orang Kristen. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya harus dipahami dan diakui, yang model seperti ini tidak banyak, tapi sudah mulai membuat kegelisahan di beberapa tempat, di beberapa denominasi. Karena harus diakui kalau Kristen keyahudian berarti orang-orang ini kerasukan model-model Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi sudah berada dalam tatanan kehidupan yang modern. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari bahwa agama Kristen itu tidak identik dengan agama Yahudi. Sekalipun harus diakui ada benang merahnya. Tetapi kita harus mengakui tidak sama, sangat-sangat berbeda. Walaupun orang berkata bahwa kebudayaan Yahudi itu adalah ibu dari kekristenan, ibu dari agama Kristen lebih tepatnya. Namun ada perbedaan yang sangat besar. Sangat besar, saya ulang, sangat besar. Karena apa? Agama Yahudi, mereka berada di bawah Taurat, sementara kita berada di dalam kasih karunia anugerah. Orang-orang Yahudi, agama Yahudi berada di dalam konsentrasi Musa sentris, sementara kekristenan berada di dalam Kristus sentris.
Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan. Melalui Taurat orang mengenal dosa. Melalui Taurat orang tahu bahwa dia salah. Dan orang tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat. Tetapi di dalam kekristenan tidak lagi berada di bawah kutuk Taurat, melainkan berada di dalam kasih karunia yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang harus diakui bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan, bangsa yang dilebihkan, kata kitab suci agama lain. Bahkan kita harus sadar bahwa bangsa ini bangsa yang penuh hikmat, kecerdasan. Bahkan ada istilah dunia berada dalam genggaman orang-orang Yahudi. Tahun 2015 saja tidak kurang dari 194 orang Yahudi yang memperoleh Nobel dari berbagai macam pendidikan, kedokteran, fisika, dan masih begitu banyak. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu juga perbedaannya. Bahwa orang-orang Yahudi, agama Yahudi khususnya, mereka sedang menantikan Mesias. Mesiasnya belum datang. Sementara kita sudah memastikan Mesias itu datang dan menjemput kita kelak ketika dia datang kembali. Oleh sebab itu, bahwa keyahudian dibandingkan Yesus tidak ada apa-apanya. Orang yang mabuk adat istiadat kebudayaan Yahudi, bahkan dalam ranah iman dan kepercayaan, dalam ranah agamanya, harus mengerti bahwa kehebatan, bahwa kelebihan keyahudian ini tidak ada apa-apanya dibanding Yesus Kristus. Paulus mengatakan jelas sekali dalam Filipi pasal 3 ayat yang keempat, saya bacakan buat saudara. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan, karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus memang orang Yahudi asli, orang Farisi. Dalam ketaatan hukum Taurat tidak bercacat celah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dibanding pengenalan akan Kristus, itu adalah sampah, skubalon. Skubalon itu artinya kotoran manusia tinja, sesuatu yang sangat menjijikan. Jadi Paulus ingin memberikan sebuah perbandingan antara kehebatan kebudayaan, etnis, agama, segala sesuatu yang bernuansa keyahudian dibanding pengenalan akan Yesus, skubalon. Skubalon itu memiliki arti sampah atau kotoran tinja yang menjijikkan. Saudaraku yang kekasih, kita perlu sadar dan kita perlu mengerti itu. Ini yang bicara Paulus, orang asli Yahudi. Bahkan dia termasuk orang yang memiliki kedudukan, orang yang mampu melakukan banyak perkara-perkara yang begitu besar. Namun dia menyadari bahwa yang dulu dianggap keuntungan
Apa yang dulu dianggap sesuatu prestis, hebat, excellent. Tetapi ketika kemuliaan Kristus, ketika mengenal Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, skubalon, tinja, kotoran. Namun saudara, masih saja orang punya alasan. Yesus orang Yahudi. Yes. Dilihat dulu. Secara apa? Secara etnis, secara agama, atau secara apa? Memang harus diakui identitas Kristus. Kalau secara etnis, memang dia orang Yahudi. Alkitab mencatat, inilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud, orang Yahudi. Secara agama, ya, Yesus memperingati Paskah. Yesus melakukan ibadah di hari Sabat. Yesus mengikuti acara-acara agama pada zamannya. Kenapa? Karena dia memang orang Yahudi. Tetapi harus kita ingat, harus kita sadari bahwa Yesus bukan saja orang Yahudi. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia, menjadi darah dan daging. Dan manusia Yesus ini, manusia yang untuk universal, untuk seluruh dunia. Manusia untuk penebusan, untuk pengampunan bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi Yesus yang universal dan Yesus yang Yahudi harus diakui mana yang harus kita contoh. Kalau kita mau mencontoh Yesus yang Yahudi, lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus berdiri di hari Sabat, membaca Alkitab, membaca kitab suci maksud saya. Lakukan pada hari Sabat, karena Yesus beribadah pada hari Sabat. Yesus menggunakan jubah, gunakan jubah. Yesus disunat hari ke-8, sunat tadi ke-8. Kalau mungkin lebih berseloroh lagi, Yesus menggunakan jenggot, pakailah jenggot. Karena saudara harus seperti Yesus yang Yahudi. Yesus yang melakukan segala sesuatu adat seperti orang Yahudi. Tetapi dia bukan hanya itu. Dia adalah firman yang hidup, yang memberikan teladan buat seluruh dunia, bukan berdasarkan kebudayaan. Iman kita, iman kepada Yesus yang universal. Yesus yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Yesus juga tidak pernah menggunakan begitu banyak bahasa-bahasa Yahudi. Orang menyebutkan kata Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, tetapi dia malah menggunakan bahasa Aram, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bagi orang-orang Yahudi, apa yang Yesus kerjakan, yang Yesus ucapkan, seolah-olah menghujat Allah. Pada hari Sabat, seharusnya orang berdiam diri melakukan begitu banyak ritual agamawi. Berbeda dengan Yesus. Yesus datang pada hari Sabat, menolong orang, menyembuhkan orang, mencelikkan mata orang buta, membuat orang berjalan pada saat dia lumpuh bisa berjalan, dan begitu banyak karya mujizat yang dilakukan hari Sabat. Persoalannya Yesus sendiri Tuhan di hari Sabat. Dia Tuhannya hari Sabat. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa membanggakan kebudayaan Yahudi, kebudayaan daerah apapun saudara, kebudayaan-kebudayaan yang melekat di dalam diri seseorang dibanding kemuliaan Yesus Kristus, pengenalan akan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan apa? Semuanya kuanggap skubalon. Kuanggap skubalon artinya kotoran. Jadi adat istiadat yang melebihi Yesus, yang melebihi pengenalan akan Kristus, kebudayaan yang melekat di dalam diri orang yang dibangga-banggakan lebih daripada Kristus. Skubalon artinya najis, artinya
kotor sekali. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena dalam Yeskiel pasal 4 ayat 12 sampai 15 digambarkan bahwa kotoran itu adalah najis. Yeskiel disuruh makan. Makanannya itu adalah roti bakar. Kalau saudara membaca Yeskiel 4 ayat 12 sampai 15, 15 saya bacakan bahwa ayat itu mengatakan kepada kita secara singkat saja, Yeskiel disuruh membakar roti, dan roti itu dilapisi, dilabur dengan kotoran manusia, supaya Yeskiel makan roti dengan kismisnya itu kotoran manusia. Sementara Yeskiel berkata, Tuhan, aku nggak mau dan belum pernah makan sesuatu yang najis. Karena apa? Kotoran manusia bagi orang-orang Yahudi itu najis. Najis, kotor. Maka ayat yang ke-15, kalau hal itu tidak mau, aku bisa menggantikan dengan kotoran lembu. Masih juga saudaraku yang kekasih, nggak bisa masuk di mulut bagaimana roti itu dilapisi dengan kotoran lembu. Karena kotoran manusia kan najis, diganti kotoran lembu. Saudara, itu sesuatu yang menjijikkan, bukan? Demikian juga kalau kita mengagungkan, mendewakan, mengkultuskan, meninggikan kebudayaan apapun lebih tinggi daripada Yesus Kristus, itu adalah najis, kotor. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya satu yang layak kita agungkan, kita tinggikan, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Apakah kita bisa berkata, Yesus juga melakukan adat kok? Yesus juga menggunakan adat? Ya, Yesus menggunakan adat yang ada. Sejauh mana memuliakan nama Bapa? Kalau tidak memuliakan Bapa, dilanggar hari Sabat. Untuk memuliakan Dia, karena Bapa penuh kasih, maka Dia menolong orang dengan kesembuhan, dengan mujizat. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengakui bahwa keberadaan kita itu mengutamakan hal-hal seperti itu. Untuk adat, baik adat kematian, perkawinan, atau adat apapun, orang rela menyembelih lembu, sapi, bahkan jumlahnya bukan satu, berpuluh-puluh. Tapi ketika untuk Tuhan, boro-boro lembu, kambing saja ribut, domba saja ribut. Untuk persembahan kepada Tuhan tidak perlu domba, cuma ayam betina saja. Ayam betina satu, itu pun iuran. Aduh saudaraku yang kekasih, najis bener ini, kotor. Orang Kristen yang keyahudian, orang Kristen yang mengutamakan adat, rela memberi, rela mengeluarkan uang, rela segala-galanya, rela semuanya. Namun kalau menyangkut untuk Tuhan, dia pelitnya minta ampun. Mungkin Arab Yahudi kumpul jadi satu, pelit. Tapi coba untuk adat, dia rela berhari-hari pesta merayakan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dilihat dari kata adat sendiri, adat adalah istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang, yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah, atau seperangkat nilai atau norma kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat. Jadi dengan kata lain, kebudayaan adat adalah itu kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu kalau mau belajar kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah Yahudi, Israel, bangsanya Israel, orangnya Yahudi, kebangsaannya Yahudi, negaranya Israel. Orang-orang Israel itu terkenal orang-orang yang memiliki kebiasaan keras kepala.
Ulangan 9 ayat 13 mengatakan kepada kita, lalu Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, itu bangsa Yahudi, itu orang Israel ya, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini istilahnya keras kepala. Orang keras kepala itu adalah orang kalau dinasihati ngeyel. Ngeyel itu serapan bahasa Jawa yang berasal dari kata eyel. Eyel itu adalah tidak mau mengalah dalam berbicara. Maunya menang sendiri, suka membandel membangkang. Dan kalau soal membandel dan membangkang, soal ngeyel, saudara tahu Israel jagonya. Bagaimana banyak orang-orang memberontak kepada Musa, memberontak kepada pimpinannya. Miriam saja memberontak. Dan ada begitu banyak. Korah, Datan dan Abiram juga memberontak. Dan seluruh bangsa-bangsa memberontak. Dan Bilangan pasal 11 mencatat mereka bersungut-sungut di perjalanan. Dia meminta roti, dia meminta daging. Dan Tuhan memberikan daging puyuh. Dan mereka begitu serakah. Seharusnya selama ini yang benar daging itu dimasak dengan baik. Kan mereka sudah tahu peraturan bagaimana daging itu ada darahnya. Dan dianggap bagi bangsa Israel darah itu adalah nyawa yang tidak boleh dimakan. Tetapi mereka makan mentah-mentah dan akhirnya Tuhan murka mereka, banyak yang mati dan tempat itu dinamakan Kibrot Ta'awah. Track recordnya memang generasi membangkang. Musa naik di atas gunung Sinai. Mereka tidak lagi sabar menunggu Musa menerima 10 perintah Tuhan. Mereka memberontak, mereka melawan, dan kemudian membuat patung tuangan lembu emas untuk disembah. Pemberontakan yang luar biasa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu auban. Orang-orang yang model begini ini stubborn, keras kepala. Kalau orang keras kepala itu tidak pernah mau menerima nasihat orang lain. Karena dia memiliki konsep yang dianggapnya benar. Dalam kondisi apapun, orang ini memvonis dirinya cerdas. Sehingga harus memenangkan berbagai macam argumentasi. Itu ciri-ciri orang yang keras kepala. Dia akan mempertahankan asumsinya, pendapatnya. Dia akan pertahankan sampai mati sekalipun pendapatnya salah. Maka orang lain harus mengikuti dia, mengikuti kemauannya. Model-model begini itu orang-orang yang suka berdebat dan orang-orang yang selalu memunculkan pertentangan-pertentangan. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara orang keras kepala? Lihat apa konsep orang lain terhadap saudara. Kalau orang lain konsepnya saudara adalah orang-orang yang ribet, orang-orang yang resek, rempong bahasa Jakarta. Saudara memang orang ribet, orang yang seringkali membuat jelimet, membuat nggak jelas. Berarti saudara orang-orang yang keras kepala. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang model begitu suka berdebat, memunculkan asumsinya untuk membentuk opini yang ada. Padahal opini yang ada sudah benar. Sudah memang pada jalur yang ada. Tetapi dia memunculkan sesuatu yang seolah-olah itu hal yang paling benar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari hal yang utama dan hal yang pertama yang perlu kita sadari, bahwa orang-orang yang keras kepala seringkali bukan saja mau berdebat dengan sesamanya, tapi dia mau berdebat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia lawan. Apa yang Tuhan katakan dia mau memunculkan semacam argumentasinya sendiri, supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Saya ingin katakan kepada saudara satu hal yang terpenting, jangan kita mendebat Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat kepada saudara, dan ayat ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ayat ini menjadi pelajaran
buat kita, karena ayat ini merupakan nasihat dari seorang yang bernama Elihu kepada Ayub. Ayub 33 ayat yang ketiga. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Nasihat Elihu kepada Ayub. Memang Ayub dikenal sebagai orang saleh, sebagai orang benar, sebagai orang yang tidak bercacat celah. Itu Tuhan sendiri loh yang ngomong. Tetapi dalam proses kehidupan, Ayub berbantah-bantah, protes, mau debat dengan Tuhan. Dan dia ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku salah, tunjukkan aku salah. Selama ini apa yang aku lakukan benar. Aku mempersembahkan korban bakaran. Aku berdoa. Aku mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Aku menolong orang-orang miskin. Aku hidup suci. Aku hidup benar. Aku hidup bertanggung jawab. Dan Ayub merasa dirinya paling benar di mata Tuhan. Dan dia ingin mengatakan kepada Tuhan, sekarang Tuhan tunjukkan kesalahanku. Dengan begitu saja Ayub sudah berdebat, sudah protes. Padahal Tuhan sedang memproses Ayub. Hidup ini proses, jangan banyak protes. Kalau hidup ini tahu proses, kebanyakan protes, maka orang-orang model begini jadi keras kepala. Orang-orang yang keras kepala ini, kata Roma 9 ayat 20, katakan kepada kita, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ulang sekali lagi, hidup ini proses, jangan banyak protes. Ada 2 U, kebanyakan usul, kebanyakan usil. Kalau orang banyak usul dan banyak usil, itu resek. Itu karena orang ini keras kepala. Dan orang Kristen yang keyahudian, ini kerasukan yang begini ini rata-rata yang sok Yahudi itu keras kepala. Tidak mau tunduk, tidak mau taat. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Yesus orang Yahudi. Tetapi dia mau taat, dia mau tunduk sampai mati. Dia mengkenosis dirinya, mengosongkan dirinya. Dia tidak menggunakan seluruh aksesoris surga, aksesoris yang penuh kemuliaan. Tapi dia mengkosongkan dirinya dalam Filipi pasal 2. Mengkenosis. Kenosis itu kosong. Nol pudul orang Jawa bilang. Kosong momplong artinya nol. Dia memang manusia biasa, memang manusia yang 100%. Dia tidak sedang menjadi manusia yang bertopeng Allah atau Allah yang bertopeng manusia, tetapi dia manusia 100%. Maka dia belajar taat sampai mati. Karena memang karakter Kristus adalah karakter yang rendah hati. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29 bukan? Kerendahan hati seseorang itu akan sangat nyata di depan begitu banyak orang bila orang ini keras kepala. Kalau orang rendah hati, dia bisa menerima pendapat orang lain, bisa mengagumi orang lain, bisa mengatakan lu hebat, lu jempol, you baik, pendapatmu baik. Pendapat orang lain tidak selalu direndahkan, mengunderestimate. Karena apa? Terlalu overconfident, terlalu percaya diri. Yesus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang mengkritik orang-orang Farisi, mengkritik ahli-ahli Taurat, dan kritikan itu kritikan yang sangat pedas dalam daftar
kritikan Yesus. Mereka benar-benar ingin membenahi, membetulkan dari ajaran-ajaran yang sangat-sangat salah. Kemunafikan, kesombongan, kekerasan kepala orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membuat mereka itu bisa binasa. Maka Yesus membetulkan, walaupun dengan kekerasan yang luar biasa, tetapi Yesus memiliki kebenaran sejati. Kita belum memiliki kebenaran setingkat Yesus. Tidak perlu sombong, tidak perlu menganggap orang lain tidak punya kebenaran, tidak perlu menganggap pendeta lain lebih rendah daripada kita. Kita tidak perlu menganggap pendeta lain lulusan sekolah teologi abal-abal, sementara teologi saya sekolah di luar negeri. Saudara adalah orang Kristen yang keyahudian, kesurupan keyahudian, dengan kekerasan kepala saudara, dengan kesombongan saudara, maka dapat dipastikan akan berakhir dalam kengerian yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus memang orang Yahudi tulen, tetapi dia tidak menunjukkan jati dirinya sebagai orang-orang yang keras kepala. Dia berkata di Taman Eden, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Thy will be done. Sudah bisa mengatakan hal yang sama? Thy will be done. Kehendakmu yang jadi. Saudara, mari kita thy will be done, merendahkan diri, merendahkan hati kita. Dan sesi pertama dari agama Kristen yang keyahudian ini, yang pertama kita belajar jangan terlalu mengandalkan adat, mengagungkan adat daripada pengenalan akan Yesus. Akibatnya yang model begini rela mengeluarkan berjuta-juta, beratus-ratus juta untuk adat, tetapi untuk Tuhan pelitnya minta ampun. Orang yang model begini adalah orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala adalah orang-orang yang maunya debat, memberikan asumsinya, pikirannya seolah-olah harus diterima banyak orang. Itu orang Yahudi. Memang karakternya begitu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan kemudian kita perlu belajar bahwa adat itu kebiasaan. Tinggalkan kebiasaanmu yang melebihi apapun. Kebiasaan, hobi, dan apapun juga yang melebihi tentang pengenalan akan Kristus. Dan kalau itu terus kita lakukan secara sengaja, karena apa yang kita lakukan hari demi hari itu selalu sengaja, maka dapat dipastikan kita akan mengalami kebinasaan yang kekal. Kita belajar dari Yesus yang orang Yahudi tapi tidak keras kepala, tapi rendah hati. Thy will be done, kehendakmu yang jadi. Mari kita berserah menyerahkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Olehnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, olehnya kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang terus-menerus menjadi umat pilihan. Karena semua yang diberikan kepada orang Yahudi, umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu diberikan kepada kita sepenuhnya, 100% diberikan. Lebih lagi saudaraku, kita orang-orang berdosa, kita dilepaskan dari neraka kekal. Kita dilepaskan dari neraka kekal, kita diberi kerajaan. Kalau kita dilepaskan dari neraka dan diberi kerajaan, itu anugerah besar bagi kita. Sehingga hari-hari kita berkata kepada Tuhan, Thy will be done, kehendakmu yang jadi. Mari kita berserah kepada Tuhan, entah rumah tangga kita, entah ekonomi kita, perjalanan hidup kita. Karena kita masih terus diproses. Jangan pernah protes. Untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, sesi pertama ini, jangan kita seperti orang-orang yang kerasukan keyahudian. Yang kedua adalah gereja ada karena penolakan keselamatan Kristus bagi orang-orang Yahudi. Minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana
adanya gereja merupakan manifestasi pemilihan Allah kepada bangsa Israel yang tertolak, sehingga kita dicangkokkan. Bangsa Israel yang menolak karya keselamatan itu, dan kemudian diberikan keselamatan itu mengalir kepada bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, menjadi orang percaya jangan keyahudian. Kita harus menjadi orang-orang yang berkristus sentris. Kekristusan itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kristus, bukan orang-orang yang keyahudian, tetapi kekristusan. Dan kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kami telah mendengar firman Tuhan. Ajar kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus seperti Kristus. Kami terus rendah hati, kami tidak mengkeraskan hati kami, tetapi kami mengosongkan diri agar Kristus penuh di dalam diri kami, dan kami berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kami dapat mengatakan itu seperti Paulus mengatakan kebenaran itu, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, shalom. Saya bersyukur ketika saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya bersuka ketika saudara like, subscribe, dan komen. Kami akan kirimkan kebenaran baru buat setiap saudara. Kiranya Tuhan memberkati, haleluya, amin.